Iya, jadi bahwa di dalam Al-Quran itu terdapat dua bentuk hubungan seksual yang diizinkan. Yang pertama itu hubungan seksual dalam kerangka perkawinan. Yang kedua hubungan seksual dalam kerangka milkul yamin. Jadi mudahnya begini, seorang laki-laki dapat berhubungan seksual dengan istri-istrinya, di sisi lain dapat berhubungan seksual dengan milkul yamin. Milkul yamin bukan atas dasar akad perkawinan, tetapi atas dasar akad ihsan atau komitmen untuk berhubungan seksual. Nah, ini ada di dalam surat Al-Mu'minun misalnya ayat 6 itu dikatakan illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum. Jadi diizinkan melakukan hubungan seksual dengan istri atau dengan milkul yamin. Siapa milkul yamin? Ya adalah partner seksual selain istri, gitu. Itu syarat-syaratnya apa saja yang diperbolehkan begitu? Tidak terhitung. Syaratnya adalah seorang perempuan tidak bersuami, ya. Kalau orang perempuan, kalau seorang laki-laki bebas, ladang atau beristri boleh. Nah, tentu sudah dewasa, berakal sehat. Nah, kemudian tidak dilakukan secara zina. Zina di sini yang dimaksud oleh Syahrul adalah hubungan seksual secara terbuka atau eksibisionis. Sementara di tempat tertutup atau eksklusif adalah halal, ya boleh. Yang kedua tidak dilakukan secara homo. Yang ketiga tidak dilakukan dengan mantan istri bapak atau ibu tiri. Ya. Yang berikutnya adalah Iya betul, maharim, ya tidak ada hubungan darah atau incest, ya. Baik, ya, Pak Abdul Aziz. Ya, di luar itu boleh. Pak Abdul Aziz, Anda menyatakan hanya berlandaskan komitmen, suka sama suka, tanpa ada landasan agama. Iya betul, suka sama suka, tidak ada landasan agama. Baik. Langsung ditanggapi Ustaz. Jadi termasuk kalau berbeda agama, termasuk boleh, ya berbeda agama boleh. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala menanggapi ini sebetulnya kalau secara umum baik kita di MUI maupun ormas-ormas Islam selalu mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, ini diantara musibah yang menimpa umat kita. Walaupun oleh Promovendus ini Bapak Abdul Aziz menganggap ini memberikan solusi. Tapi dari awal Quran turun, orang-orang munafik itu merusak. Tapi ketika dikatakan kenapa kalian merusak, mereka bilang kita ini memperbaiki. Ya, wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Ya, padahal jelas sekali merusak. Ya, tapi kemudian merasa memperbaiki. Ya, ini mohon maaf kalau agak keras, karena memang ini juga keras. Ya, kalau dianggap agak radikal, itu lebih radikal. Ya, sebetulnya ini diantara radikalisme yang ada dari umat Islam. Kalau Islam nggak ada yang radikal ya, Islamnya. Agama Islam jelas sekali dari awal surah sampai akhir surah itu nggak mungkin. Tapi dari umat itu memang ada sejarah radikalisme. Baik yang fisik seperti Khawarij, ya, Syiah, dan sekarang nih juga pemikiran, ya. Ini radikal hal-hal yang sudah sangat jelas dalil Quran, hadis, dan fatwa para ulama dan pengamalan generasi ke generasi tiba-tiba bisa dijungkir balikkan, ya. Dan saya sudah baca sebetulnya asal dari pemikiran ini, pemikiran Muhammad Syahrur, ya, orang Suriah yang seolah-olah datang dengan penafsiran baru. Sebetulnya Muhammad Syahrur ini mengusung yang namanya bacaan baru terhadap Quran, hadis atau dalil-dalil. Pak Ustadz, sebentar kita tahan dulu. Tadi kan memang Pak Ustadz sudah mengetahui dasar dari pemikiran Pak Abdul Aziz. Coba kita konfirmasi, apakah memang benar dasar pemikiran atau disertasi ini seperti itu? Memang disertasinya menulis kok Muhammad Syahrur. Jadi konsep milkul yamin Muhammad Syahrur disertasinya.
Oke. Jadi kita ke pokoknya itu. Oke. Baik, Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz, Ya, halo. silakan ditanggapi. Ya, halo. Silakan Pak, ditanggapi Pak. Ya, memang disertasi saya meneliti tentang konsep milkul yamin Muhammad Sahrul. Ya. Hanya kemudian menurut saya dalam rekomendasinya ini memungkinkan untuk berkontribusi di dalam pembaruan hukum pidana Islam, hukum keluarga Islam, hukum perdata Islam, bahkan KUHP kita yang akan coba mengajukan RUU KUHP ini, RUU PKS juga. Nah, ini saya kira ini sebuah setidaknya ada satu peluang untuk dapat membantu persoalan ini. Baik. Pak Abdul Aziz, ditahan sejenak Pak, kita harus sudah dulu sebenarnya yang Bapak maksud persoalan apa yang dihadapi kita sekarang sehingga ada pemikiran seperti itu gitu kan. Sesaat lagi pemirsa, kami akan segera kembali.